Di sebuah sekolah tua yang sudah berdiri sejak zaman Belanda, ada satu lorong belakang yang selalu dikunci. Tidak ada guru atau murid yang berani melewati lorong itu, karena konon katanya lorong itu dihuni oleh roh seorang siswi yang meninggal secara misterius 20 tahun lalu. Suatu hari 3 siswa penasaran, Dina, Raka, dan Vino, memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Saat jam pelajaran kosong mereka menyelinap lewat jendela tua menuju lorong itu, tapi anehnya, pintu yang biasanya terkunci terbuka sedikit dan berderit pelan seakan mengundang mereka masuk. Dengan hati yang berdebar, Dina melangkah maju terlebih dahulu, diikuti Raka dan Vino yang saling berpandangan penuh keraguan. Begitu mereka melangkah masuk, aroma lembab dan udara dingin menyongsong mereka seolah waktu berhenti di tempat itu. Di ujung lorong mereka melihat sosok bayangan samar yang bergerak perlahan-lahan seakan mengawasi kedatangan mereka. Ketika mereka mencoba mendekat, suara gemerisik terdengar membuat mereka berhenti sejenak dan saling bertukar tatapan ketakutan. Namun rasa ingin tahu yang kuat mengalahkan ketakutan mereka, dan Dina melanjutkan langkahnya berusaha untuk melihat lebih jelas apa yang ada di depan. Saat mereka melangkah ke lorong yang gelap dan pengap itu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Dinding-dindingnya penuh dengan coretan tangan seperti bercak darah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan dari arah kamar 7, ruangan yang sudah tidak dipakai sejak insiden tragis itu terjadi. Suara tangisan itu makin keras dan mengerikan. Dina memberanikan diri membuka pintu kamar 7 dan ruangan itu kosong. Tapi di papan tulis tertulis, "Kenapa kalian kesini?" Ketegangan merayap di antara mereka dan pertanyaan itu menggantung di udara. Mereka saling berpandangan tak tahu harus berkata apa setelah membaca pesan tersebut. Satu persatu mereka melangkah ke dalam ruangan merasakan hawa aneh yang menyelimuti mereka. Di sudut ruangan mereka menemukan sebuah boneka tua yang tampak hancur dan berdebu. Ketika salah satu dari mereka mengangkat boneka itu, suara tangisan semakin keras, seolah boneka itu hidup. Mereka terhenti, ketakutan menyelimuti mereka ketika boneka itu seolah menatap langsung ke arah mereka. Dina mencoba menenangkan teman-temannya, tetapi ketakutan telah mengambil alih suasana. Ini hanyalah ilusi, katanya berusaha meyakinkan diri dan teman-temannya. Tetapi saat mereka beranjak mundur, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti menimbulkan keheningan yang mencekam. Mereka berlari keluar kamar 7 dengan panik, tapi lorong itu seakan tak berujung. Di sisi kiri ada toilet perempuan tua dengan cermin besar. Raka melihat ada bayangan putih berdiri di belakang Dina di cermin. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Namun di cermin bayangan itu masih berdiri makin mendekat dan tersenyum lebar. Dengan darah menetes dari matanya. Raka merasa jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah kenyataan yang sangat mengerikan. Dia berusaha untuk berlari, namun kakinya seolah terjebak di tempat. Bayangan itu semakin dekat dan Raka bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Raka akhirnya berhasil melepaskan diri dan berlari menuju pintu keluar dengan semua kekuatan yang tersisa. Dia menendang pintu dengan keras, berharap bisa keluar dari kegelapan yang menghantuinya. Ketika pintu terbuka, cahaya terang membanjiri lorong, memberikan harapan di tengah kengerian yang dia alami. Namun saat dia berlari memasuki cahaya, Raka merasakan tangan dingin yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dengan sekuat tenaga, Raka berusaha melepaskan diri dari cengkeraman bayangan itu, berharap untuk tidak terseret kembali. Mereka menemukan ruang UKS lama untuk bersembunyi. Di sana ada telepon jadul tergantung di dinding. Tiba-tiba telepon itu berdering keras, padahal tidak terhubung kabel apapun. Vino dengan tangan gemetar mengangkatnya. Suara anak perempuan kecil terdengar, "Aku ingin bermain. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini untuk selamanya." Vino merasa jantungnya berdegup kencang saat dia mendengar kata-kata itu. Ia menoleh untuk melihat teman-temannya mencari dukungan, tetapi mereka juga tampak bingung dan takut. Vino tahu bahwa mereka harus membuat keputusan cepat sebelum terjebak dalam permainan misterius ini. "Apakah kita harus menjawabnya?" tanya salah satu temannya dengan suara bergetar. Vino mengangguk pelan, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan suara bergetar, Vino menjawab, "Siapa di sana?" Suara anak perempuan itu kembali terdengar, "Aku di sini dan aku ingin bermain petak umpet." Vino merasakan dingin merambat di tulang punggungnya, tetapi ia tahu mereka harus bermain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Baiklah, kami akan bermain," Vino berkata dengan suara tegas, berusaha menutupi ketakutannya. "Baik, tapi ada satu aturan," suara itu menjelaskan pelan, "salah satu dari kalian harus tinggal di sini selama." Mereka kabur ke arah gerbang, tapi hanya 2 dari mereka yang berhasil keluar. Dina terjatuh di belakang dan hilang entah kemana. Raka dan Vino meminta tolong ke guru, tapi saat mereka membawa guru ke lorong itu, semuanya kembali seperti biasa. Lorong tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda bekas mereka masuk. Dan yang paling aneh, guru berkata, "Dina siapa? Di kelas kalian hanya ada 2 orang kok, Raka dan Vino." Ketegangan menyelimuti suasana saat Raka dan Vino mulai merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Mereka saling bertukar pandang, mencoba memahami situasi yang tidak masuk akal ini.
Dengan keberanian yang tersisa, Raka memutuskan untuk kembali ke lorong itu berharap menemukan jejak Dina. Vino terpaksa mengikuti meskipun rasa takutnya semakin menguat. Saat mereka melangkah lebih dalam, suara berderit pelan mulai terdengar di sekitar mereka. Raka menelan ludahnya mempertimbangkan apakah mereka harus membuka pintu itu. Dengan napas yang dalam, ia akhirnya mendorong pintu itu pelan-pelan. Begitu pintu terbuka, suasana di dalam ruangan membuat mereka merinding. Di tengah ruangan mereka melihat sebuah bayangan samar yang bergerak. Hati mereka berdegup kencang saat figur itu perlahan mendekat mengungkapkan sosok yang familiar.